Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI akan menjelaskan tentang implementasi a priori Java dan penjabaran a priori manual. Kami akan menjelaskan implementasi a priori Java terlebih dahulu. Kami menggunakan data penyakit kardiovaskular yang dimana diperoleh dari website Kaggle. Data ini memiliki record sebanyak 34.979. Dan kami hanya menggunakan atribut H-index, gender, API, upload, kolesterol, dan juga glukosa. Untuk data sampel, kami hanya menggunakan 200 record saja. Data ini adalah data kuantitatif, yang mana berisi angka. Maka untuk dimasukkan ke dalam program, harus dibuat interval pada setiap atributnya, seperti berikut ini. Untuk angka 0 dan 1 ini diperoleh dari misal 20.237, maka dia masuk ke dalam interval ini dan juga ini. Maka berisi 1 dan sisanya 0. Lakukan hal yang sama sampai 200 record. Lalu masukkan ke dalam file transa seperti ini. Untuk file config berisi jumlah item yaitu 26 dan jumlah transaksi 200 dan nilai minimum support 30. Pada kali ini angka 5 ini tidak diperlukan pada implementasi a priori. Lalu jalankan programnya. Maka diperoleh frekuensi ke item set sebagai berikut. Lalu setelah itu dibuat rule dari frekuensi 2 item set sampai dengan terakhir. Seperti ini. Untuk menghitung total rule, menggunakan rumus 2 pangkat n dikurang 2 dengan hasil 4094, di mana n adalah jumlah item pada frekuensi tersebut. Rule dibuat dari data ini. 1 sebagai X dan 4 sebagai Y. Untuk nilai support diperoleh dari jumlah XY dibagi total data. Maka 94 dibagi 200 lalu dikali 100 karena dalam bentuk persen. Dan confidence diperoleh dari jumlah XY dibagi jumlah X. Dan lift diperoleh dari confidence XY dibagi support Y. Rule yang akan diambil harus memenuhi syarat minimum support 30% dan minimum confidence 80% dan lift lebih besar dari 1. Maka terlihat dari data, rule yang tidak memenuhi syarat yaitu pada rule 4, rule 6, rule 8, dan rule 10 karena nilai confidence-nya di bawah 80%. Lakukan hal yang sama pada frekuensi selanjutnya sampai dengan frekuensi 7. Selanjutnya, yaitu penjabaran a priori manual. Kami menggunakan data sampel sebanyak 20 record dari 34.974 record. Kemudian, kami membuat interval dari beberapa atribut, yaitu egg index, API, dan upload. Pada egg index ada terdapat 4 interval. Interval yang pertama yaitu 10.000 sampai 14.999. Yang kedua 15.000 sampai 19.999. Yang ketiga 20.000 sampai 24.999 dan yang keempat 25.000 sampai 29.999. Pada atribut API, interval pertama yaitu 1 sampai 49, interval kedua 50 sampai 99,
interval ketiga 100 sampai 149 dan interval keempat 150 sampai 199. Begitupun pada atribut upload digunakan rentan interval yang sama seperti pada atribut API. Selanjutnya yaitu kita menentukan kandidat pertama. Di kandidat pertama ini kita akan menghitung support count dari setiap item set. Kemudian support count tersebut akan dibandingkan dengan nilai minimum support sebesar 30% dari jumlah data. Dan apabila terdapat item set yang support count-nya lebih dari atau sama dengan nilai minimum support akan digunakan sebagai frekuen yang pertama. Kemudian kita melakukan hal tersebut sehingga terbentuk kandidat kedua, frekuen kedua, kandidat ketiga, frekuen ketiga, kandidat keempat, frekuen keempat, sampai kandidat kelima dan frekuen kelima. Selanjutnya yaitu menghitung total rules yang dapat dihasilkan dari frekuen tersebut. Total rule tersebut dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N dikurang 2. Sehingga dari rumus tersebut akan dihasilkan jumlah rules-nya sebanyak 254. Dan rules yang dapat dibuat sebanyak 254 tersebut. Kemudian dihitung support dan confidence-nya. Dengan rumus support sebanyak data atribut tersebut dibagi jumlah datanya. Dan confidence-nya dengan rumus data atribut tersebut dibagi dengan atribut Y, atribut X. Sehingga dihasilkan rule tersebut. Kemudian, dari rule yang telah dibuat, kita akan mengambil rule yang memenuhi nilai minimum support sebanyak 30% dan nilai minimum confidence sebanyak 80%. Maka rules yang memenuhi syarat tersebut yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dan pembahasan dari hasil penelitian menggunakan algoritma a priori diperoleh hubungan antar item atau rule yang memenuhi syarat minim support 30%, minim confidence sebesar 80%, dan lift lebih besar dari satu diantaranya pada frekuen 2 item set. Pertama, rule egg index 10.000, 19.999, egg index 15.000, 19.099, support 47%, confidence 100%, lift 2.13. Nah, ketentuannya dalam penulisannya kayak gitu sampai pada frekuen 7 item set. Nah, di sini kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada setiap frekuen K per item set menghasilkan informasi di antaranya. Misal ini contohnya dari frekuen 2 item set diperoleh, terdapat 47% pasien yang berumur 15.000 sampai 19.999 hari yang mengidap penyakit kardiovaskular dengan kepastian 100% dan kemunculan data itu sering terjadi karena nilai lift mencapai 2,13. Terus terdapat 47 pasien yang berumur 10.000 sampai 19.999 hari dan yang memiliki tekanan darah
sistolik 100 sampai 199 yang mengidap penyakit kardiovaskular dengan kepastian 100%. Dan kemunculan data itu sering terjadi karena nilai LIF mencapai 2,13. Dan terdapat 39% pasien yang berumur 10.000 sampai 19.999 hari dan yang memiliki tekanan darah sistolik 100 sampai 199 yang mengidap penyakit kardiovaskular dengan kepastian 82,98%. Dan kemunculan data itu sering terjadi karena nilai LIF mencapai 1,08. Dan terdapat 44% pasien yang berumur 10.000 sampai 19.999 hari dan yang memiliki tekanan darah diastolik 1 sampai 99 yang mengidap penyakit kardiovaskular dengan kepastian 93,62%. Dan kemunculan data itu sering terjadi karena nilai LIF mencapai 1,03. Terdapat 44% pasien yang berumur 10.000 sampai 19.999 hari dan yang memiliki tekanan darah diastolik 50 sampai 99 yang mengidap penyakit kardiovaskular dengan kepastian 93,62% dan kemunculan data itu sering terjadi karena nilai LIF mencapai 1,03. Nah, di situ penjelasan dan kesimpulannya sampai frekuensi 7 item set diperoleh. Jadi sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.